Oke, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara aman untuk gagal bayar sebuah pinjaman online. Ini adalah cerita dari salah satu mantan DC lapangan pinjol, membocorkan tips-tips gimana biar kita aman untuk gagal bayar pinjaman online. Nah, hampir setiap orang yang minjam di aplikasi pinjaman online mengalami kesalahan-kesalahan berikut ini. Yang pertama adalah terlalu panik jika diteror atau dihubungi oleh pihak dari aplikasi. Nah, yang kedua adalah terlalu sering berkomunikasi dengan DC lapangan. Maksudnya gimana? Ketika teman-teman itu dihubungi, itu selalu respon, selalu menjawab. Makanya dari sini mereka akan menjadikan teman-teman sebagai target utama mereka. Ya, karena masuk akal saja ya, daripada mereka menghubungi orang yang tidak pernah bales, ya ngapain gitu, mending menghubungi orang ini nih yang selalu bales. Jadi teman-teman akan menjadi target utama mereka dalam penagihan gagal bayar pinjaman online ini. Nah, yang ketiga adalah kurangnya literasi soal hukum-hukum pinjaman online, teman-teman. Jadi teman-teman ketika diancam untuk dipidanakan, terus dibawa ke pengadilan, terus langsung stres dan langsung panik minta bukan minta bantuan malahan. Malah teman-teman gali lubang tutup lubang, pinjam di aplikasi A untuk melunasi pinjaman di aplikasi yang satunya itu. Nah, cara tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah, teman-teman ya. Apalagi yang sudah ditolak di aplikasi pinjol yang sudah resmi OJK terus nyari-nyari informasi pinjol ilegal, dan tujuannya adalah untuk menutupi pinjaman yang sebelumnya. Itu sama saja, karena pinjol ilegal malah lebih parah. Lebih parah dari sisi bunganya, sisi potongan adminnya, itu sangat tidak masuk akal malahan. Dan perlakuannya juga bisa lebih kejam daripada pinjol yang sudah resmi OJK. Karena apa? Pinjol yang sudah resmi OJK otomatis harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku, maka pinjol tersebut akan disingkirkan. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa pinjol ilegal lebih keterlaluan dibandingkan pinjol ilegal yang nagihnya itu terlalu berlebihan ya. Nah, selanjutnya bagaimana tips untuk aman gagal bayar pinjaman online? Yang pertama adalah teman-teman jangan panik ya, karena kalau teman-teman panik akan semakin mudah untuk dikendalikan oleh mereka. Karena DC-DC pinjaman online ini hanya memainkan soal psikologis saja, teman-teman. Jadi teman-teman akan diserang psikologisnya. Apabila sudah kena mentalnya down, maka akan mudah dikendalikan. Jadi harus tenang dan jangan panik, pikir baik-baik gimana responnya supaya menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kemudian kalau dihubungi oleh pihak aplikasi atau DC lapangannya, teman-teman saran saya adalah respon saja dengan baik. Tergantung mereka chatnya itu kayak gimana dulu gitu. Kalau chatnya baik-baik ya silakan respon baik-baik, tapi sesekali saja. Jangan terlalu sering seperti yang saya katakan di awal tadi. Kalau terlalu sering maka teman-teman akan jadi target utama atau prioritas mereka untuk melakukan penagihan gagal bayar pinjol ini. Jadi cukup sekali saja dan sepentingnya saja. Dan ingat harus baik-baik kalau mereka baik-baik. Kalau mereka kasar duluan ya silahkan saja, karena mereka yang duluan kasar gitu, teman-teman ya. Nah, berikutnya teman-teman juga harus tahu dasar-dasar hukum pinjaman online seperti apa aturannya, bunganya itu sama OJK diatur berapa persen, terus kalau gagal bayar itu hukumannya apa saja, sanksinya apa saja. Teman-teman harus tahu supaya tidak mudah percaya dengan ancaman-ancaman DC pinjol ini. Misalkan diancam penjara, diancam pengadilan. Nah, kan teman-teman sudah belajar tuh ya, sudah tahu aturannya seperti apa. Maka dari itu teman-teman bisa membantah atau berargumen dengan pihak aplikasi ataupun DC lapangan pinjaman online. Terus apabila kontak darurat kita atau saudara kita dihubungi oleh pihak pinjaman online, ya teman-teman harus hadapi dengan baik. Contohnya adalah teman-teman bisa mengkondisikan keluarga atau saudara teman-teman yang ngomong saja apa adanya, ngomong saja jujur saja teman-teman bahwa telah mengalami masalah sedemikian rupa, dan jangan malu, jangan gengsi, karena kalau malu dan gengsi akan membuat teman-teman lebih parah, udah kena mental, udah pusing mikirin malu ini, jadi nanti malah berantakan. Ya terima saja risikonya karena yaitu resiko kita gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman gimana cara aman mengatasi gagal bayar pinjaman online. Segini saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.